Bang, penangkal tuyul gimana caranya bang? Jita aja palanya kalau ketemu ya kan. Nanti dia akan kapok kan. Anak kecil kalau dijita kan kapok. Tapi bang kan tuyulnya halus. Tergantung. Tanda-tanda tuyul itu benar enggak? Apa hanya isu? Ya kan, nanti hilang duit 100 di rumah disangka tuyul. Mana pula suami nakut-nakuti. Saya lihat anak kecil duit hilang 100. Rupanya tuyulnya dia. Dia yang curi duit, fitnahnya tuyul. Sekarang orang nggak heran kita. Orang segala cara itu. Saya juga terhibur, plus dapat gadget ilmu tak ternilai harganya daripada mau. Aduh. Kadang siapa ya nggak pengen dipuji guys. Tapi kita jangan tertipu daya guys ya. Mengirimkan buket bunga, makasih. Siapa tahu ada amalannya. Jadi gini ya, saya itu sebenarnya memahami, tetapi yang saya jelaskan itu di luar dari pemahaman. Sebenarnya kalau kita tahu itu makhluk itu pasti ada yang namanya gaib. Tidak ada salahnya kita untuk mempercayai gaib karena Allah maha gaib. Jadi kita harus mempercayai jin. Nah ya kan. Jadi tuyul ini jin apa setan bang? Atau iblis? Sejenisnya lah. Jadi kalau untuk menangkal jangan ke tuyul, berarti kita harus menangkal ke semuanya. Karena itu maha gaib, makhluk gaib atau setan atau sejenisnya. Jadi nggak harus tuyul. Masa iya saya harus ini bang, doa penangkal tuyul. Jadi penangkal ke semua. Kalau penangkal ke semua mungkin benar. Kalau ke tuyul aja kayaknya itu tadi saya bilang jita palanya kan. Karena itu juga amalan yang kita lakukan. Jadi kalau untuk menangkal setan, jin segala macam itu lihat dulu rumahnya. Kalau rumahnya itu bercahaya, Allah lihat orangnya ahli sholat, tahajud. Jangankan tuyul, setan kiriman, santet kiriman gak akan masuk guys. Ya, itu perbanyak dan perbaiki kita dulu. Jangan gara-gara tuyul kita jadi gak mau beribadah. Takut ke WC nanti ada tuyul, takut ke WC nanti ada kuntilanak. Padahal kita makhluk yang sempurna. Assalamualaikum Bang SL. Salam dari Ngawi. Waalaikumsalam Mbak Ulia. Salam juga dari Palembang. Alhamdulillah ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah ya Makasih dikasih mawar. Iya bang, saya takut ikut kalau saya ada lihat benda-benda gitu. Gak usah takut. Tuyul gak akan masuk kalau kita gak akan percaya. Santet gak akan masuk kalau kita gak percaya. Orang yang percaya santet itu cepet banget masuknya. Orang percaya tuyul cepet pula akan dicuri tuyul. Makanya kita itu kalau gak percaya sekalian gak usah percaya. Kita boleh mempercayai adanya gaib, tapi jangan mempercayai. Itu kuat banget itu. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam.
Bagaimana caranya ilmu abang ini selalu menyangkut di hati aku? Bagaimana caranya ilmu abang ini selalu menyangkut di hatiku? Yang saya jelaskan ini itu berdasarkan otak saya yang awam, supaya orang yang awam seperti saya mudah menyimak dan mudah memahami. Itu sudah saya kaji betul ya, cara menyampaikan sebaik-baik mungkin. Tetapi kalau masih belum sampai di hatinya, berarti itu ada yang salah dalam diri kita. Kenapa ada yang salah? Ibarat HP kalau nggak nangkap lagi sinyal, bukan berarti nggak ada sinyal di tempat itu. Ternyata HP kita yang rusak. Berarti kita perlu perbaikan ke konter supaya tersambung lagi. Nah, ini buatan manusia HP. Jadi ada ahlinya. Tetapi buatan Allah lah termasuk kita. Nah, buatan Allah ini siapa yang harus bisa ahlinya kalau bukan Allah langsung? Caranya gimana? Caranya kita itu perbaiki diri dulu. Ya. Jangan langsung mau masukkan. Satu dulu yang dijalankan. Belum mampu puasa, sholat dulu. Belum mampu sholat tahajud, sholat wajib. Sudah mampu sholat wajib, sholat tahajud. Sudah mampu sholat tahajud, sudah langsung ke puasa. Sudah mampu puasa, biar kita ini semua nggak mau dijalani. Sholat dan nggak mampu. Dia sehat. Untuk apa Allah ciptakan orang buta? Untuk apa orang ciptakan orang pincang dari lahir? Untuk apa Allah ciptakan orang buntung kakinya nggak ada dari lahir? Untuk gambaran bahwasanya kita hidup ini nggak bergantung pada kaki, nggak bergantung pada tangan. Yang kita bergantungan pada rasa hati kita. Orang cacat kalau dia niatnya semangat untuk sekolah, belajar baik, dia akan cepat nangkap. Bahkan dia lebih berprestasi ketimbang kita orang yang sempurna, katakanlah dalam segi fisik. Kita ini dimalaskan dengan tubuh yang mana kita masukkan tubuh ini dari makan makanan yang tak baik. Tubuh kita ini besar. Asalnya itu mau makan telur itu kita makan jadi protein, jadi darah daging. Ayam kita makan jadi darah daging. Pasti nggak usah bahas halal haramnya. Masalah halal haramnya itu nanti. Apapun yang kau cari, dari mana hasilnya, ketika kau masuk perut dia tetap jadi darah daging. Nggak perlu yang halal aja makan masuk jadi darah daging, yang haram dimakan setan, katanya enggak. Dia tetap jadi darah daging. Tetapi ingat, semakin banyak yang kita makan yang tak baik, maka semakin kuat pula tubuh kita ini nanti akan sakit. Ya. Jadi ketika kita mulai nyeri kaki, nyeri itu jangan salahkan dokter nggak mampu menangani kaki kita. Salahkan diri kita. Gimana caranya menyalahkan diri kita? Makanya kita perbanyak istighfar. Ya Allah, mungkin dulu saya pernah nerjangin orang, nendang orang. Nah, sekarang saya mohon ampun ya Allah. Jadi kita tetap menikmati. Makanya tanah aja ketika diambil oleh malaikat, malaikat pun ditolak oleh bumi. Hanya malaikat maut lah atau Israel lah yang berani ngambilnya. Nah, kita jadi manusia makan dari hasil tanah, apa saja hasilnya dari tanah. Masuk ke dalam perut kita dan kembali ke tanah. Jangan heran ketika kita mati itu, rasa itu nggak akan mati. Gitu ya. Jadi saya kadang sedih aja. Saya berusaha memberikan penjelasan seawam mungkin. Kalau orang cerdas cepat nangkap karena dia udah tahu. Tapi orang paham, orang awam seperti saya ini, mudah-mudahan bisa memahami. Kalau masih nggak bisa memahami, ini ada yang salah dalam diri kita. Abang SL nggak nunggu paus, nggak usah diharap, nanti kecewa. Makasih banyak nasihatnya bang. Iya, ya. Jadi jangan bahas halal haramnya. Kau hasil curi lah beras itu.
beras itu asalnya dari tanah. Tapi kau cari beras itu karena kau maling beras orang, tetap jadi darah daging. Tetapi apakah tanah ridho? Kalau dia nggak ridho, kalau mati enak langsung dihimpit. Tanah itu lihat kita di atas itu ketika sombong, ketika kita jahat, jolim, tanah itu udah berdoa, ya Allah cepatlah matikan, udah nggak sabar aku mau gapit dia dalam tanah ini, mau kutindi dia. Sebenarnya secara hakikat kalau kita beriman, kalau nggak beriman kita nggak mikir ke sana. Nah, karena tanah tadi rasa, kata Allah ya udah, mungkin dia nih ku beri dulu sakit karena tanah udah sering banget ngeluh sama si Iyas ini. Coba aku kasih sakit, ada nggak dia tobat? Mulailah bisa kasih nyeri kakinya. Ketika nyeri dia lupa nyalakan dokter karena dia ngerasa banyak duit. Akhirnya kapan tobatnya? Kapan dia merasakan yang mana Allah kasih itu karena perbuatannya? Makanya kita ini mudah merasa, guys. Jangan semau-mau rasa yang makan yang baik aja, yang buruk nggak mau kita makan. Ya kadang kita makan yang pahit aja nggak mau, padahal pahit itu mengandung obat. Seperti tumbuh-tumbuhan, brokoli misalkan, apalagi pari itu kan ada obat semua. Tapi kita maunya yang nggak pahit. Gitu. Jadi sebetulnya diri kita yang salah. Jangankan saya yang awam, itu pun nggak nangkap. Apalagi yang tinggi-tinggi kelas ulama ketika ceramah, gimana mau nangkap? Nggak nangkap tetap ya. Jadi saya berharap semoga ini adalah perkataan yang mana supaya membuat saya menjelaskan. Bukan berarti yang bertanya saja yang harus memahami. Semua penonton juga bisa memahami. Karena beliau ngetik ini juga itu dasarnya dari hati, yang mana genggamannya ada di hatinya, itu digenggam oleh Allah. Makanya keluarlah ketikan yang ditanyakan tadi. Dan ini bukan untuk dia pribadi, untuk kita semua, untuk saya juga. Jangan hidup makan hak orang, guys. Nggak ada guna, bukan nggak ada guna, ya berguna untuk kenyang perut memang. Tapi nanti dia juga akan terkuras habis. Gitu. Makasih Mbak Alpa Mini. Santun, sukses dalam lindungan Allah. Amin Mbak, amin. Jadi paham ya guys ya. 41 yang nonton, apakah semua YouTube tahu? TikTok ada yang nggak tahu. Jadi kita di sini ngobrol enak, bebas. Jadi saya tuh ngobrol khusus ini. Wah makasih tadi saya digip apa ya? Sama Jijung. Oh iya 400 Mbak Jujung tadi. Mawar. Paham jadi ya? Paham ya guys ya. Apa kabar Umi dan Dek Azam, Mas Ilyas? Baik alhamdulillah. Bang Gondrong makasih. Istirahat Bang Esel. Iya bentar lagi lah, nggak apa-apa guys. Kita kan ngomong perkara iman, nggak ada salahnya. Insyaallah. Capek saya pun juga merasa berkah gitu. Saya merasa kalau diberkahi Allah, mudah-mudahan. Kita meyakini semua yang baik itu datangnya dari Allah. Jadi kita bahas yang baik, insyaallah datang dari yang baik juga. Ya guys ya. Mana singan ya? Dedek bayi Mbak Fitri, kapan ke Jawa Bang? Insyaallah besok. Semoga sehat selalu Mas Iya, saling berdoa yang terbaik. Siap, makasih Mbak Alpa Mini. Bang Gontong makasih kasih kopi. Dedek bayi udah ngantuk. Dedek bayi sekarang ini udah ngantuk banget sekali, karena masih kecil banget. Bang kalau di YouTube komenku nggak ada yang dibaca, kalau di alhamdulillah, asal saya nggak salah. Ya guys ya. Alhamdulillah.
gemes tengok dedek bayi. Dedek bayi kumisan. Lucu banget masih saya lagi ngikutin keadaan dek jam. Oh iya, saya kalau di sini merasa deket bang, kalau di YouTube terlalu banyak nonton enggak? Iya, makasih. Makanya manfaatkan kedekatannya walaupun sumbernya lewat TikTok. Jadi insya Allah membuat kita tuh yang terbaik adalah memanfaatkan waktu. Nggak selamanya saya live begini, tetapi saya juga selama masih live begini jangan bosan. Pelajari, terapkan. Karena kalau saya terus-terusan begini juga nggak akan mungkin. Selagi saya begini juga insya Allah jangan bosan. Hidup ini pasti ada awal dan ada akhir. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Siang juga pasti malam. Jadi jangan sampai Makasih Jan 81. Jadi kita pasti akan berpisah. Nah, begitupun juga hidup dan mati akan berpisah. Kita nggak perlu harus cari tahu setelah hidup akan ada kematian, lalu bagaimana ketika kita akan dimatikan. Yang kita harus ingat itu pasti mati, dah itu aja. Nggak usah harus tahu nanti disiksa, nggak perlu. Kalau Bang Esel sudah jadi pejabat pasti sibuk. Mbak Ani Rohman ini kayak pengen banget saya jadi pejabat ya. Pejabat macam apa yang kalian lihat ini guys? Kita belajar untuk yang terbaik, saling mengingatkan sesama saudara kita mas. Apalagi bumi ini sudah tua. Tanda akhir zaman itu sudah terlihat guys. Kadang kita itu melihat kesalahan orang sehingga kita mengaitkan tentang akhir zaman. Ternyata kita juga terjebak dari akhir zaman. Emang gimana bang kok terjebak dengan akhir zaman? Ketika orang dimana ketika mendekati akhir zaman itu orang dibuat lupa. Orang dibuat malas beribadah. Sekarang sudah jadi bukti. Ya kan? Orang tidak mau lagi dengan wudhu untuk mendapatkan nur atau cahaya dari Allah. Sekarang orang pergi ke toko bedak untuk mencari skincare agar glowing. Ketika sudah dipakai glowing, siangnya azan berkumandang, mereka malah sholat karena menghapus wajah tadi. Ada bedak alisnya. Jadi semua sudah ditipu daya. Dan apakah salah bang? Tidak salah. Apakah nggak boleh ikut? Boleh. Asal kita jangan terjebak. Boleh pakai skincare. Tapi harus ridho ketika kita mau sholat, ditambahkan sholat. Tapi insya Allah kalau hatinya tenang, bukan sekedar sholat. Dia nggak mau melakukan untuk kecantikan, berarti kita tidak menerima ketetapan yang Allah kasih. Ini bangkai guys. Ini kerongkongan ini nah. Nanti tulang belulang ini. Sudah mau muntah. Aduh kenapa itu? Hadir yang penting kita jangan membaca dalam diri orang lain, mencari aib orang lain, kita cari aib. Betul sekali saudara. Saya sangat suka kalau orang bisa memahami. Tetapi ya begitu juga kita juga harus paham dari yang setiap kita sampaikan. Jangan kita sampai mengcopy omongan ustadz, nanti kita sampaikan ke orang gitu. Tapi nggak apa-apa, ngaji sama anak nih bang nyimak. Allah ngaji ya.